Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Darur Rahman Media dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada sore kali ini kita sedang berada di Pondok Pesantren Darur Rahman. Dan hari ini adalah hari kedatangan santri Pondok Pesantren Darur Rahman yang pertama. Baik, Alhamdulillah kita mendapat kesempatan untuk mewawancarai salah satu Satgas Gugus Covid yang akan diwakili oleh salah satu Ustadz di Pondok Pesantren Darur Rahman, yaitu Ustadz Suheru. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kaifahalukum? Bikhair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau adalah salah satu Satgas Covid di Pondok Pesantren Darur Rahman. Bagaimana Ustadz kesiapan Pondok Pesantren Darur Rahman untuk menyambut kedatangan santri pada masa pandemi ini? Alhamdulillah. Sebelum adanya kedatangan santri ini, kita menyiapkan beberapa formulasi, diantaranya kebersihan dan kesiapan protokoler kesehatan kita, dan juga ada satu yang baru, yakni sistem satu pintu. Oh, ada hal yang baru yaitu kebijakan sistem satu pintu. Kebijakan sistem satu Nah, pintu. ada hal yang menarik ini, ada kebijakan sistem satu pintu. Ustadz, boleh kita menggali lebih dalam kebijakan sistem satu pintu ini? Boleh, silahkan. Mari kita lihat bareng. Baik, Alhamdulillah. Nah, mohon maaf Ustadz, ini saya melihat ada dua pagar ya. Ada pagar utama sama pagar bayangan. Ini kira-kira ada fungsinya atau seperti apa? Ya, Alhamdulillah, sebelum adanya kedatangan santri ini, kita membuat sistem satu pintu dengan diadakannya pagar bayangan, di mana salah satu fungsi pagar bayangan itu untuk meniadakan interaksi langsung antara anak dan pedagang atau antara anak dan wali santri. Oh, di daerah pagar utama itu ya? Di daerah pagar utama itu. Nah, jadi dengan adanya pagar bayangan itu, santri tidak bisa langsung berinteraksi. Betul. Di pagar itu. Betul. Nah, kemudian dengan adanya sistem satu pintu itu, apakah santri bisa jajan dengan pihak luar? Untuk santri sendiri tidak dilarang ya untuk jajan, cuman kita lebih untuk mengatur. Karena untuk saling menjaga di tengah-tengah masa pandemi ini, jadi santri itu tetap jajan, tapi hanya boleh jajan di satu pintu. Tidak interaksi di gerbang. Langsung dengan pedagangnya ya. Dengan pedagang. Berarti kayak ada satu sistem yang baru yang harus kita perkenalkan kepada santri dan kepada pedagang ya. Betul. Kalau seperti itu, ini berarti momen yang tepat sekali. Dalam video ini kita akan melakukan sebuah simulasi bagaimana tata cara santri jajan dengan pedagang yang dari luar gitu ya Ustadz ya. Mungkin menggunakan metode apa? Mari kita simak video berikut. Oke, baik, sekarang kita sudah masuk ke video simulasi tata cara jajan santri yang baru di masa pandemi ini. Nah, kebetulan ini memang sudah ada di sini beberapa santri yang memang kita jadikan prototipe contoh bagaimana jajan santri di masa pandemi ini. Ustadz Suheru, ini ada dua orang yang ada di meja, kira-kira fungsinya apa? Jadi ini kakak kelas bagian keamanan yang berfungsi, dia mencatat setiap anak santri yang jajan. Oh, jadi ada dua ya? Ada dua anak. Ini ada yang mencatat, nah kemudian ada yang menggunakan handphone. Yang satu untuk mencatat dan yang satu untuk menelpon pedagang yang di depan. Karena jadi, untuk sekarang kita jajan itu via WhatsApp group. Semua via WhatsApp group. Jadi kayak pre-order gitu modelnya. Pre-order, betul. Oke. Kalau begitu, ini diperkenalkan juga anak yang putih-putih ini berarti adalah santri-santri yang bertugas untuk mengambil jajanan dari apa yang dipesan sama santri. Berarti ini bulis jajannya? Bulis jajannya. Nah, ini contoh. Ada contoh santri yang akan jajan. Oke, kita coba aja simulasinya ya. Dari awal, kita coba dicontohkan misalkan ada santri yang mau jajan. Seperti apa? Silakan. Baik, ini ada salah seorang santri Darur Rahman yang pengen jajan. Santri yang pengen jajan, dia menemui bulis jajan di kelasnya masing-masing. Nanti bulis jajan itu mencatat seluruh makanan atau jajanan yang ingin dipesan. Biasanya santri itu sudah mengetahui berapa harga jajanan yang akan dipesan. Nah, setelah sudah mencatat, kemudian santri tersebut memberikan uang kepada bulis jajan. Lalu bulis jajan menyetorkan uang itu kepada bagian keamanan untuk dicatat sebagai daftar pesanan. Setelah dicatat oleh bagian keamanan, kemudian
bagian keamanan pencatat itu berkoordinasi dengan admin atau operator ke pedagangnya untuk dipesan secara pre-order via WhatsApp. Kemudian pesanan yang tadi sudah disampaikan oleh bagian keamanan akan diterima oleh para pedagang. Nah, ketika pedagang tersebut menerima pesanan, maka pedagang itu menyiapkan pesanan sambil menulis nama dan kelas. Nama dan kelas ini fungsinya nanti untuk menentukan atau membedakan pesanan-pesanan jajanan tersebut. Setelah pesanan itu jadi, maka tabel yang tadi diberi nama akan ditaruh dan diletakkan ke jajanan untuk segera diantar oleh pedagang. Setelah pedagang itu masuk ke Darur Rahman, maka ia akan mencari tempat yang sudah ditentukan, yaitu berupa goodie bag, dan goodie bag tersebut sudah ada nama para pedagang. Kali ini pedagangnya bernama Ucup. Jadi dia memasukkan ke goodie bag yang diberi nama Ucup. Setelah pedagang menaruh jajanan di goodie bagnya masing-masing, maka ia akan melaporkan melalui WhatsApp kepada bagian keamanan. Nah, bagian keamanan ngecek kalau jajanannya sudah sampai, maka dia akan memanggil bulis jajan sesuai dengan kelasnya masing-masing. Bulis yang dipastikan mengambil jajanan, dia akan ngecek di mana dia harus mengambil jajanan di goodie bag para pedagang. Nah, setelah itu ia akan memberikan langsung kepada santri yang bersangkutan dan melapor kepada bagian keamanan bahwa jajanannya sudah diberikan ke santrinya. Dan terakhir, bagian keamanan akan memberikan list atau menceklis jajanan yang sudah diterima oleh santri. Alhamdulillah, kita sudah menyaksikan video simulasi jajan santri Pondok Pesantren Darur Rahman pada masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, untuk waktu jajannya Ustaz, kira-kira yang diperbolehkan jajan itu santri dari jam berapa aja? Jadi untuk waktu jajan sendiri kita mulai dari jam 1 sampai jam setengah 3. Oke, siang ya, jam 1 siang. sampai setengah 3. Kemudian dilanjut pada asar dari jam 4 sampai jam 5. Kemudian dilanjut lagi ada jam jajan tapi khusus untuk khopir. Ini untuk yang bertugas malam dan bertugas untuk membangunkan anak jemaah subuh. Oke, berarti yang khopir ini khusus buat santri putra ya? Khusus untuk santri putra. Nah, jadi waktu yang diperbolehkan untuk melakukan aktivitas jajan adalah jam 1 sampai jam setengah 3 dan dilanjut jam 4 sampai jam 5 itu untuk putra dan putri. Kemudian ada kebijakan lain untuk santri putra karena ada khopir yang jaga malam itu dibuka kembali jam setengah 10 sampai jam 11 itu akan atau diperbolehkan jajan ya? Jajan. Oke, di jam-jam malam. Di jam malam. Oke. Kalian tuh ada itu? Pakai. Sini pakainya. Sini dan sini dan. Oke. Ya, langsung kita kelas. Baik, alhamdulillah kita sudah di penghujung video kali ini. Semuanya sudah dijelaskan ya Ustaz Suhairu ya. Dari mulai bagaimana ada sistem kebijakan satu pintu di depan ini yang baru juga, kemudian ada pagar tambahan untuk menonaktifkan pagar utama ya supaya tidak ada interaksi antara santri dengan pihak luar ya. Ini demi untuk menjaga tidak terpaparnya santri kita dari ya nauzubillah, ada beberapa virus yang bisa ditularkan di luar. Nah, kemudian juga tadi sudah ada simulasi jajan ya. Semuanya dengan teman-teman semua yang ada santri di sini. Dan akhirul kalam, kita sudah di ujung dari video ini. Mohon doanya semua. Ini adalah bentuk ikhtiar dari Pondok Pesantren Darur Rahman. Kita mengatur semuanya. Salah satunya adalah santri jajan ini demi untuk menjaga protokol kesehatan supaya tidak ada interaksi santri langsung dengan pihak yang luar. Doakan mudah-mudahan ikhtiar kita ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dijaga kesehatannya, dijaga rezekinya, dijaga semuanya. Semoga dari lingkungan, dari dalam Pondok Pesantren Darur Rahman dan wali murid semuanya Allah jaga kesehatannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya laporkan dari Darur Rahman Media di Pondok Pesantren Darur Rahman Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.